Assalamualaikum semua. Nah, teman-teman, Bindo kedatangan alumni Bindo nih. Kak Siva, yuk kita sapa teman-teman. 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum semua. semua. Oke, Kak Siva, mari perkenalan. Namanya siapa, asal sekolahnya dari mana, terus habis itu lulus formasi CPNS di mana. Oke, silakan Kak Siva. Jadi nama saya Syifa Salsabila Hanum, saya asalnya dari SMA Negeri 13 Jakarta, lulus CPNS itu di formasi pengawal tahanan Kejaksaan. ke Kejaksaan. Oke, jadi teman-teman Kak Siva ini alumni Bindo, terus habis itu asal sekolahnya SMA 13. Nah, ini alhamdulillah keterima di Kejaksaan. Nah, Kak Siva waktu dulu les di Bindo betul ya? Benar banget. Oke, yang paling diingat saat les di Bindo itu apa? Yang diingat les di Bindo, quotes-nya dong, quotes dari Oke, Kadika dong. apa tuh Kak Siva quotes-nya? Quotes-nya itu, kalau bisa dilakuin hari ini, tahun ini, kenapa harus nunggu sampai tahun depan? Lakuin yang terbaik, banggain buat orang tua. Oke, luar Ya biasa. kan? Sip. Kasih masih ingat ya. Jadi, apa namanya, di Bindo itu ada quotes. Nah, quotes-nya itu diusahakan tahun ini diterima, gitu kan. Karena kalau misalnya tahun depan atau tahun depannya lagi, itu sama aja pesaingnya sama-sama ketat dan keras gitu ya, Kak Sipa ya. Jadi lebih baik Benar. diusahakan lolos tahun ini juga. Dan ini alhamdulillah Kak Sipa lolos ya, Kak Sipa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Nah, terus pas waktu les di Bindo, kan diajarin tuh ya akademik, terus habis itu intelijensia. Nah, itu pas waktu tes CPNS keluar, benar ya Kak Sipa ya, pada satu ujian, betul ya? Benar banget, apalagi TWK-nya. Oke, Ngebantu gimana sih. tuh Kak? Sama TIU-nya juga. Oke, TIU-nya. Jadi pada saat ngerjain tes intelijensia umum, kayak kuantitatif, terus habis itu kayak silogisme, antonim, itu keluar semua pada satu ujian gitu ya Kak ya? Keluar. Siap. Habis itu di TWK itu ada UUD 45, ada Pancasila, itu keluar Iya juga benar. pada satu ujian Ada ya? Pancasila. Benar. Alhamdulillah. Jadi Benar banget. di Bindo ngebantu juga untuk kelulusan Kasipa pada saat tes jadi lancar, gitu ya. Oke, nah ini banyak juga nih yang nanya nih Kasipa. Persyaratan masuk tes kejaksaan itu apa aja? Artinya apa ada untuk tinggi badan ada syarat khusus, habis itu mata boleh minus atau tidak. Nah, itu gimana sih nggak Kasipa? Syaratnya pasti pertama tuh harus ada niat dulu dari diri. Habis itu, kalau tinggi badan untuk perempuan itu, karena kan tiap tahun itu pasti beda-beda kan persyaratannya. Kebetulan di tahun saya itu tinggi badan 155 cm. Untuk formasi pengawal tahanan sendiri itu memerlukan sertifikat bela diri. Apapun bela dirinya, mau karate, taekwondo, bahkan wushu aja bisa gitu. Oh gitu. Berarti untuk pengawal tahanan ini harus ada sertifikat bela dirinya. Sertifikat bela diri benar. Siap. Sama Nanti sertifikat komputer. Oh, sertifikat komputer ada juga. Iya. Berarti kayak misalnya ikut kursus komputer gitu ya, Kak Sipa ya? Iya, itu bisa. Oke. Yang penting ada sertifikat. Dan itu wajib sertifikat komputernya? Wajib. Terus untuk Wajib. sertifikat bela diri itu nggak ada daluarsa. Jadi kayak mau dia pas TK atau SD, yang penting menunjukkan dia mempunyai sertifikat bela diri. Ya, sertifikat bela diri nggak ada kadaluarsa. Kalau untuk sertifikat komputer ada kadaluarsanya nggak? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Dan kalau untuk kejaksaan ini, yang untuk formasi lulusan SMA, itu perlu sertifikat bahasa Inggris nggak? TOEFL gitu. Kalau untuk lulusan SMA itu nggak perlu. Oke, siap. Nah, terus untuk berkas-berkasnya yang diperluin selain yang udah umum ya, misalnya kartu keluarga atau KTP, ada tambahan nggak? Misalnya pas surat keterangan belum nikah? Surat keterangan belum nikah bagi yang belum menikah, karena kan untuk di formasi SMA khususnya kejaksaan itu diperbolehkan kalau sudah menikah. Karena batas umurnya itu kalau nggak salah sampai umur 30 tahunan sekian. Itu masih bisa mendaftar untuk formasi pengawal tahanan maupun pengemudi pada saat saya. Oke,
Siap, siap. terus sama surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba. Oke, teman-teman. Jadi surat keterangan belum nikah, tapi itu juga diperbolehkan juga kalau misalnya nikah gitu ya, kasih Pak ya? Iya, benar. Oke, Tapi ya khusus untuk lulusan SMA. khusus untuk lulusan SMA. Siap, siap. Mm. Nah, terus habis itu surat yang berbadan sehat gitu ya, Kak ya? Oke, dan bebas narkoba, teman-teman. Nah, terus nih, tahapan tes CPNS kejaksaan apa aja nih, kasih Pak? Satu. Tahapannya satu, seleksi administrasi, Hmm, berkas-berkas awal semuanya. Terus pas seleksi administrasi juga diukur tinggi dan berat badan. oke. Yang kedua, nanti kita kan habis itu dapat nomor, pengambilan nomor, lalu kita lanjut ke CAT atau kita nyebutnya SKD. Siap. Ya, tes Oke. CAT itu. Baru yang terakhir itu SKB. Nah, SKB ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Oke, Gitu. nah nanti teman-teman pengen tahu banget nih di SKB-nya itu apa aja gitu ya. Nah, Pasti. tadi yang apa namanya yang pengukuran tinggi gitu kan. Itu ada pengukuran tingginya secara langsung juga pada saat tes apa gimana, Kak? Langsung pada saat seleksi kita administrasi, Mm-mm. sebelum kita ke meja administrasinya, itu kita mengukur tinggi dan berat badan. Jadi begitu kita nggak masuk, ya Mm-mm. udah kita nggak bisa daftar. Oh gitu, siap. Nah itu di hari yang sama dengan SKD atau berbeda? Berbeda ya? Berbeda, tentu berbeda. Berbeda. Berarti kalau yang pengukuran tinggi ini pas waktu itu di kantor kejaksaan. Kejaksaan, kebetulan kan nanti pas daftar itu kita milih wilayah mana. Nah, Oke. kalau aku dapat di Kejaksaan Agung. Oh gitu, siap. Jadi artinya selain kita ngupload berkas gitu kan, nah habis itu nanti juga berkasnya diverifikasi secara langsung ya, habis itu sekalian ngukur Nah, tinggi gitu ya Kak Sipa ya. iya, Siap-siap kelengkapannya apa aja, terus itu sekalian ngukur tinggi badan, apakah memenuhi atau tidak. Yang mm-mm. tadi kalau untuk di tahunnya Kak Sipa 155 ya, yang perempuan Iya, ya. Kalau yang cowok ingat nggak? 160 atau berapa? Lupa. 160-an sekian yang pasti. Oke. Mungkin ada 165 kali ya. Siap. Nah, teman-teman untuk update yang terbaru, untuk syarat tinggi badannya ada atau tidak, dan berapa tingginya, itu teman-teman bisa cek di website rekrutmen kejaksaan. Gitu ya, Kasih Pak ya? Siap. Benar. Nah, kemudian di SKD, ya kan? Nah, di SKD itu ada 3 bagian pada saat tes, ya kan? TWK, Iya, TIU, TKP, ya kan? Kasih Pak ingat nggak pas waktu tes nilainya berapa? nilainya saya lupa tuh, kurang tahu. Kayak Iya, sekitar 300-an sekian deh. 350 ke atas kayaknya ya. Iya, Wah, luar biasa. Jadi teman-teman 350 ke atas itu udah kategorinya tinggi, teman-teman pun bisa semua, gitu ya kasih Pak ya. Artinya yang tadinya kita nggak bisa, kalau misalnya sering latihan akan bisa, gitu ya kasih Pak ya. benar, benar banget. Ditambah Oke, les di Indo. siap. Nah, kasih Pak, selain yang les di Bindo, pas waktu untuk ninggiin SKD itu apa yang dilakuin? Belajar tambahannya tuh beli buku di Gramedia, buku Oke, buat CPNS. CAT. Oke. Mm-mm. Siap. Sama mungkin efektif juga kalau misalnya ngikut tryout-tryout gitu ya kasih Pak ya. Benar, ikut tryout itu wajib banget sih. Siap. Untuk mengukur kemampuan dan kecepatan kita pada saat ngerjain, betul ya kasih Pak ya. Iya, Nah, jadi benar di banget. Bindo pun selain untuk ada tryout untuk siswa-siswa Bindo, ini juga kadang kita ngebuka untuk tryout yang umum gitu Umum. kan. Artinya semuanya boleh ngikut karena emang untuk mengukur semua kemampuan peserta gitu ya. Nah, pas waktu TWK, TIU, TKP, khususnya TWK, TIU, alhamdulillah dari yang diajarin di Bindo ngebantu banyak pada saat tes gitu ya kasih Pak ya. Banyak banget. Banyak banget. Nah, terutama pas waktu apa TIU-nya kali ya dia. TIU-nya kan di Bindo relatif lebih sulit pada saat les dan pada saat tryout gitu ya. Benar. Nah, pas waktu Hmm. ngerjain ini alhamdulillah kok gampang banget. Bener nggak kayak gitu? Benar, benar banget. Itu benar. Itu kenyataannya memang seperti itu. Jadi pas Siap. ngerjain kayak, ya kayak gini mah bisa gitu. Iya, siap-siap. Nah, ini juga apa namanya dari alumni-alumni Bindo juga banyak yang menyampaikan seperti itu.
karena emang di Bindo itu untuk tingkat TIU ya atau TPA khususnya kita relatif lebih di atas rata-rata atau sulit gitu kan, agar apa? Agar pada saat siswa-siswa mengerjakan itu lancar gitu. Dan alhamdulillah ini pun ngebantu nilainya kasih Pak. Maksudnya tuh biasanya TIU ini dikhawatirkan oleh semua peserta, tapi untuk Kasifa dan teman-teman Bindo ini alhamdulillah malah menopang gitu ya Dea. Artinya untuk kelulusan dan biasanya tinggi gitu untuk TIU-nya. Nah, TWK-nya ada UUD 45, ada Pancasila pada saat tes keluar gitu ya Kasifa ya. Iya. Siap. Pastinya dong. Iya benar. Dan itu pun diajarkan juga di Bindo gitu ya Kasifa ya. Dan ada triknya. Apa tuh? Ada rumusnya Kak Dika yang pernah Kak Dika ajarin. Iya, ingat nggak? Cara menghafal pasal sih, coba. Wah, luar biasa. Lupa. Pokoknya berarti, kalau misalnya pasal 35 sampai sekian itu tentang apa gitu. Wah, luar biasa nih Kakak. Apa namanya? Di luar dugaan. Artinya Siva masih ingat ya. Jadi ya emang untuk pasal, berarti pas waktu di Siva untuk yang pasal di modul udah ada ya pasal-pasal itu ya, pasal-pasal ada, 45 ya. Iya. Siap, berarti udah ada. Kalau sekarang makin diperbagus lagi Kak Pak, artinya isi modul. Berarti seharusnya tahun-tahun sekarang adik-adik kelas kita seharusnya lebih mudah lagi masuk, ya betul nggak Kak Pak? Benar. Harusnya banyak yang lebih lulus lagi. Benar, artinya dengan kemudahannya. Tapi kadang tuh adik-adik kita dirasa malasnya itu, Kak Siva. Artinya mereka kurang ngelawan. Padahal kalau misalnya kita lebih rajin lagi, insya Allah mudah gitu ya, Kak Siva ya. Oke. Dan jangan pernah cepat puas aja sih. Oke. Harus kayak haus akan ilmu. Siap. Nanti juga akan ada pesan khusus lagi dipertegas dari Kak Siva untuk adik-adik kelas kita. Ya. Nah ini lanjut lagi ke SKB. Seleksi kompetisi bidang ya, hati-hati ya, tahap kedua atau tahap lanjutan. SKB kejaksaan apa aja sih? Apa aja Kak Siva? SKB itu kalau yang di SMA sendiri, karena saya kan formasi SMA, itu tuh ada tes kesehatan. Kesehatannya itu ada yang berupa fisik maupun kesehatan kita periksa mata, EKG, terus tensi dan sebagainya, terus sama bela diri. Dan wawancara. Terakhir itu wawancara. Kalau untuk tadi yang selain kesehatan ada tes fisiknya, kebugaran ada juga itu tadi ya, lari, push up, sit up. Ada. Siap. Ada. Bahkan ada tambahan. Satu lagi Kak Dika, ada yang lupa. Iya. Tes komputer. Wow. Ada juga tes komputer ya. Ini Kakak baru tahu nih. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman ada tes kesehatan. Tes kesehatannya selain luar, habis itu yang dalam juga ya, ronsen gitu ya Kak Sipa ya. Iya, ada tes urin juga ada ya? Ada. Urin, ada darah ada nggak? Ada. Darah ada. Ada, berarti emang benar-benar mata ada. Siap, tes kesehatan secara keseluruhan. Nah, mata minus boleh nggak Kak Sipa di kejaksaan? Mata minus boleh, tapi ada minimalnya. Ada toleransinya ya? Iya, ada toleransinya. Oke, siap. Minus 1. Oke. Dan kebetulan Kak Sipa nggak minus ya? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak, gitu. Sip. Nah, jadi teman-teman masih boleh gitu kan minus, tapi alangkah baiknya gitu ya, tidak minus, artinya biasanya proporsi nilainya lebih tinggi gitu kan. Nah, terus habis itu tadi ada kebugaran teman-teman, ada tes lari. Larinya sama juga nggak, lari 12 menit? Tes lari beda. Kalau ini? kejaksaan itu beda. Jadi di kejaksaan itu nanti tuh dia tuh ada suara gitu. Jadi larinya itu dari kecepatan paling rendah, nanti makin cepat itu ada levelnya. Nah, kita mencapai level berapa kemampuannya untuk bertahan gitu. Oh, gitu. Jadi ada tingkatan speed-nya gitu ya, kecepatannya ya. Dari yang lambat, sedang, sampai cepet banget. Nah, ini kita bisa nggak di level yang cepet banget gitu ya? Benar. Oh, gitu. Ini unik nih. Terus habis itu kalau untuk lari angka 8 berarti nggak ada ya? Lari angka 8 nggak ada. Tadi lari ya itu aja, tingkat kecepatannya dibuat beda gitu kan, dan itu dari panitianya nanti yang mengukur. Terus habis itu lanjut ke push up gitu ya Kak Sipa ya? Ya, push up.
Bisa pada sit up ada, sit up ada, sama back up ya. back up. Ya, back up yang punggung teman-teman ya. Nah, terus habis itu pull up ada nggak? Kalau cewek chin up kali, ada nggak? Nggak ada, Nggak ada, belum nggak ada. siap. Nggak ada. Jadi tidak semuanya ada pull up atau chin up teman-teman. Dan renang pun nggak ada Hmm. ya, kasih Pak ya? Renang nggak ada. Renang nggak ada, oke sip. Nah, terus tadi ada tes komputer, ya kasih Pak ya? Iya Oke, benar. tes komputer pas waktu tes itu apa? Microsoft Word atau apa yang dites? Pengalaman aku 2 tahun sama tes itu Ya, selalu Microsoft Word. Kita oke. ngetik. Oke, terus ngetiknya jadi ada tugas untuk ngetik surat gitu apa gimana? Benar, benar. Nanti tuh ada kita dikasih selembar kertas itu isinya semacam rules-nya kita harus ngetik apa, terus ada juga contohnya. Oh, gitu. Jadi kita ngetik surat ini udah ada kok bacaannya, nanti tinggal Siap. kita ketik terus sama aturan spasinya, jaraknya dan sebagainya. Wah, luar biasa nih, unik nih teman-teman ada tes komputer dan teman-teman harus mempersiapkan. Tadi kasih Pak juga udah ngasih tahu kisi-kisinya, gambarannya itu seperti apa tes komputernya. Terus lanjut lagi tes bela diri. Ya kasih Pak ya, harus nunjukin kemampuan bela Iya, dirinya. Nah, kasih Pak itu nunjukin apa? Taekwondo. benar, benar. Kalau aku nunjukin taekwondo. Taekwondo siap. Hah? Tergantung kemampuan kita pasti ketika Iya, saat tes ditanya iya, kamu sabuk apa siap. gitu. Habis itu Terus nanti mau pasti dia hmm, dikasih tahu. oke, Ya dan udah kalau misal kamu sabuk putih oke, gitu. dan suruh nunjukin gerakannya gitu ya kasih Pak ya. Iya benar. Siap. Jadi teman-teman yang punya kemampuan bela diri, teman-teman harus ingat gerakan-gerakan, jurus-jurusnya. Kalau karate itu namanya kata, gitu kan. Kalau taekwondo namanya apa, Kak? Kalau Iya jurus-jurus itu. taekwondo. For masing-masing sabuk beda. Ada Oh, iljang, ada kimombomse. oke, siap. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan kemampuan bela diri teman-teman. Dan khususnya kalau untuk pengawal tahanan, itu emang ada ya kayak artinya dites kemampuan bela diri. Siap, siap, siap. Nah, udah semua SKB-nya, ya kan? Nah, yang Kak ingat pas waktu di tahunnya Kak yang formasi lulusan SMA Kejaksaan ada apa aja? Satu, pengawal tahanan ya. Pengawal tahanan dan Hmm. pengemudi. Oke, jadi ada dua teman-teman. Satu, pengawal tahanan. Yang kedua adalah pengemudi, ya kan? Pengemudi pengawal tahanan. Siap. Nah, ini ada dua, jadi teman-teman dipersiapkan mau milihnya apa, gitu ya Kak ya. Dan Ya, syaratnya untuk beda. syaratnya beda. Terus habis itu untuk tesnya pun kemungkinan beda nggak SKB-nya itu? Beda. Oke, Kalau untuk SMA D3 dan S1 tuh berbeda untuk SKB. ya. Oke. Dan antar formasi pun bisa berbeda ya. Jadi contoh misalnya pengemudi, SKB-nya pun berbeda sama pengawal. Beda. SKB Beda. pengemudi ada latihan ada nyetir. Oke, Nyetir mobil siap. tahanan. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau untuk yang SKB dari pengemudi ada tes mengemudinya gitu ya, sesuai dengan Iya, benar. formasinya. Karena emang SKB itu diperuntukkan untuk kita nanti tuh di bidang ini kita harus bisa gitu kan ya Iya. kasih Pak ya. Oke. Gimana rasanya pada saat pengumuman kelulusan CPNS Kejaksaan dan dinyatakan lulus? Gimana perasaan kasih Pak? Saya bangga banget karena udah gagal terus akhirnya lulus ya kan. Ya. Nangis terharu, nangisnya karena bangga akhirnya bisa lulus. Oke, habis itu ngasih tahu langsung ke Bapak. Bapak ada di rumah nggak waktu itu? Adek. Kebetulan pas pengumuman tuh lagi di luar, Oh jadi gitu. papa udah lihat duluan ternyata, Oh cuma gitu. yang nggak ngomong. Apalagi kan, aku kan gak gampang, tesnya harus bolak-balik, Oh 5 gitu. jam dulu di perjalanan. Oh, bolak-balik tesnya. Dari Civa di Iya, mana, habis itu tesnya di mana? karena aku kan pada saat tes itu masih berkuliah di Oke, Universitas Purwokerto. Jenderal Sudirman Purwokerto, jadi tesnya itu ngikut KTP kan harus di Jakarta, jadinya harus pulang kuliah ke Jakarta 5 jam, selesai tes balik lagi gitu. Wah, luar biasa ini perjuangannya teman-teman. Jadi jarak gitu ya, itu tidak menghambat kita kalau misalnya kita berkeinginan kuat. Gitu ya Kak Civa ya? Benar. Oke, luar biasa salut. Nah, terus lanjut lagi nih. Setelah lolos,
berkas apa aja yang perlu disiapkan? Kalau lolos berkas yang perlu siapkan itu SKCK. Karena SKCK. di awal tuh tidak diminta SKCK. Oke. Jadi SKCK, surat keterangan sehat lagi, Oke. terus surat bebas dari narkoba lagi, sama terakhir itu nanti ada surat pernyataan-pernyataan yang bisa di-download di Oke. rekrutmen kejaksaan sendiri. Oke. Ada sanksi apabila Siap. mengundurkan diri. Siap. Jadi teman-teman, SKCK dimintanya di akhir ini juga sebagai untuk mengurangi pengumpulan massa di awal. Artinya kalau misalnya udah tahap awal udah buat SKCK kan orangnya banyak banget, bener nggak? Kasih Pak. Banyak banget, Nah, benar. tapi ketika kita udah lulus, yang lulus kan semakin sedikit, yang direkrut jadi yang benar-benar lulus saja. Nah, ini dibuat SKCK. Artinya untuk mengurangi penumpukan massa gitu ya di pandemi corona ini gitu. Dan ini Kak Dika pun setuju gitu ya. Artinya bagus itu dari pemerintah untuk terakhir di tahap terakhir aja untuk pemberkasannya. Begitu juga yang lainnya. Setelah lulus ya kan, pernyataan sebagai CPNS, kemudian masuk kantor. Nah, setelah masuk kantor itu kegiatannya apa aja sebagai awal-awal CPNS kejaksaan? Kegiatan pertama itu pas masuk kantor, pertama tuh harus lapor diri. Oke. Seharusnya kalau misalnya karena aku angkatan corona, Iya. jadi masuknya itu langsung ke Satker, harusnya ada Oke. diawali dengan diklat TAK. Oke. Cuma diklat TAK-nya tuh berjalan tinggi gitu. Oke. Pertamanya kalau aku pengalaman aku tuh lapor diri, setelah lapor diri nanti pasti kita lapor ke bagian kerjanya lagi yang lebih spesifik. Oke. Habis itu juga kalau di satuan kerja aku sendiri tuh ada latihan kedisiplinan. Oke, Gitu. siap. Nah, tadi teman-teman mungkin agak asing dengan istilah satker ya. Satker itu satuan kerja, teman-teman. Artinya unit di mana kita tempat bekerja, gitu ya Kasih Pak ya. Nah, jadi tadi Benar. ada lapor diri, terus habis itu ada kedisiplinan, gitu kan, supaya ngebentuk karakter. Terus habis itu ada lagi diklat, kalau untuk kejaksaan namanya adalah TAK. TAK itu adalah TAK. teknis administrasi Teknis kejaksaan. administrasi kejaksaan. Siap. Nah, terus dilanjutkan lagi, biasanya selanjutnya adalah diklat prajab gitu ya, prajabatan. Betul nggak sih Pak ya? Prajab. Oke. Benar. Nah, jadi semua CPNS itu akan melalui diklat prajab atau prajabatan untuk menjadi PNS. Nah, itu kurang lebih jangka waktunya dari CPNS menjadi PNS adalah 1 tahun gitu Kasih Pak. Nah, ini juga banyak yang belum tahu nih Kasih Pak. Artinya ini mah masih CPNS bukan PNS. Nah, ini nih yang apa kita perlu lurusin gitu ya. Jadi gini teman-teman. Benar. Semua yang PNS itu berawal dari CPNS dulu. Betul nggak sih Pak ya? Benar. Baik itu tes artinya penerimaan umum ataupun tes dari kampus kedinasan gitu kan. Anak-anak kampus kedinasan pun untuk masuk ke instansinya itu disebutnya adalah CPNS gitu kan. Nah, terus bukan berarti nggak jadi PNS ini salah gitu ya. Nah, CPNS itu kemudian 1 tahun kemudian karena dilihat bagaimana kerjanya, terus habis itu sikapnya, bisa menjaga nama baik instansi atau tidak gitu kan. Benar. Nah, baru kemudian diangkat menjadi PNS seperti itu. Sama ya Kak Pak ya? Sama dong. Oke, siap. Nah, terus lanjut lagi nih. Bagaimana rasanya kerja di kejaksaan? Oke. Kerja di kejaksaan. Oke. Senang banget dong. Senang banget. Impian Oh kerja iya, di kejaksaan siap. itu impian. Benar, artinya apa yang diimpikan tiba-tiba tercapai, berhasil dan akhirnya bisa kerja di sini. Gitu ya Kak Pak ya? Iya. Benar. Iya, dan ini Kak Sipa termasuk yang luar biasa dapat penempatannya di Jakarta. Gitu ya Kak Sipa ya? Benar. Benar, dan ini Benar banget. termasuk yang sulit teman-teman, baik untuk formasinya ataupun penempatannya dapat di penempatan Jakarta atau misal kota-kota besar, itu termasuk yang alhamdulillah banget atau rezeki kita. Betul gak sih Pak ya? Benar. Oke, nah ini nih ada pesan dari Kak Sipa untuk adik-adik kita supaya tambah semangat tes CPNS-nya dan belajarnya. Kira-kira pesannya apa aja Kak Sipa? Oke. Pesannya ya salah satunya itu
quote dari Kak Dika tuh juga pesan yang ada di diri aku. Oke, Karena aku siap. masih ingat kan, dari Siap, bagus. 2017 Ya, sampai dan kakak 2021. juga terharu juga dan kakak juga salut gitu masih ingat. Jadi diingat-ingat pesannya tahun ini ataupun tahun depan itu sama aja. Jadi perjuangin tahun ini dengan totalitas. Oke, satu itu. Yang kedua apa, Pak? Jangan gampang nyerah. Jangan gampang nyerah. Oke. Kalau gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Sampai Siap. kesempatan, kayak kesempatan itu kan selalu ada. Sama apapun yang dipikirkan itu positif. Kayak aku pasti lolos, aku pasti lolos. Kayak gitu sih. Karena aku tuh percaya kalau pikiran kita itu juga mempengaruhi hasil kita gitu. Siap. Nah, jadi teman-teman itu gitu ya, bukan hanya sekedar diucapkan gitu kan, jangan menyerah, tapi emang benar-benar kita lakukan gitu ya, dan coba lagi gitu ya kasih Pak ya. Terus habis itu terus berpikir positif, kita bisa. Oke, ada lagi yang ketiga? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, itu rangkumannya betul ya. Jadi kalau misalnya kita berusaha gitu kan, teman-teman juga akan mendapatkan hasilnya. Gitu ya kasih Pak ya? Benar. Benar. Jelas. Latihan diperbanyak untuk SKD-nya, gitu ya kasih Pak ya? Benar. latihan tryout, terus habis itu latihan soal, teman-teman juga kalau misalnya tryout, Bindo juga buka tryout gitu ya, nanti kakak kasih linknya di bawah, Linknya tryout.bimbinganindonesia.com, terus habis itu latihan soal gitu ya, kalau misalnya teman-teman bingung bagaimana cara latihannya, teman-teman bisa les juga di Bindo sama kayak Kak Siva ya. Kalau bisa sih les, kalau Siap, bisa alhamdulillah. les di Bindo. Artinya untuk memudahkan teman-teman pada saat tes gitu ya Kak Siva ya. Nah, terus habis itu juga persiapkan juga gitu ya di SKB-nya supaya lancar. Jadi bukan hanya lolos di SKD, tapi juga persiapan di SKB-nya supaya bisa masuk. Gitu ya Kak Siva ya. Benar. Oke, nah itu pesan-pesan dari Kak Siva. Terus ini kita semua berterima kasih banyak ke Kak Siva atas Kasih waktunya, juga. atas informasinya gitu ya, dan meluangkan waktu gitu ya. Luar biasa. Nah, oke, dari Kak Dika dan Kak Siva, teman-teman tetap latihan terus. Dadah. Dadah semua. Oke, makasih Kak Siva.